Novel Martial God Asura. Bab 3541 Kekuatan Kepala Klan. Tanda petir tingkat surga memang mampu meningkatkan kultivasi seseorang pada tingkat tertentu. Namun, itu seharusnya tidak mungkin untuk memungkinkan kepala klan Chu Heavenly Clan untuk dengan mudah melukai Mo Song. Bagi kepala klan Chu Heavenly Clan untuk dapat dengan mudah melukai Mo Song dengan serius, itu berarti bahwa budidaya sebenarnya adalah dari peringkat 9 yang ditinggikan untuk memulainya. Justru karena dia memiliki budidaya peringkat 9 yang ditinggikan untuk memulai dengan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Mo Song setelah melepaskan tanda petir tingkat surga. Namun, orang harus tahu bahwa kepala klan Li Heavenly Clan dari Ten Heavenly Clan Heavenly Clan hanya peringkat 8 yang ditinggikan. Agar budidaya kepala klan Chu Heavenly Clan telah mencapai peringkat 9 ta'ala, bagaimana mungkin orang banyak tidak tercengang. Mo Song bukan satu-satunya dengan ekspresi ngeri di wajahnya, yang lain hadir bahkan lebih khawatir. Tingkat kultivasi itu hanya tidak konsisten dengan kepala klan-klan surgawi yang mereka kenal. Kepala klan Chu Heavenly Clan sepertinya mengharapkan reaksi heran dari kerumunan. Karena itu, dia tidak repot-repot memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia membuka telapak tangannya. Bas! Kekuatan bela diri muncul dari telapak tangannya dan membentuk belati setinggi setengah kaki. Belati itu menggeliat tanpa henti seperti serangga. Tampaknya sangat aneh. Ini adalah keterampilan bela diri tabu Taurat yang orang tua ini pelajari dengan kebetulan murni. Itu disebut tabu ta'ala, pedang yang menghancurkan jiwa. Dalam konfrontasi frontal, tabu yang ditinggikan ini, pedang yang menghancurkan jiwa benar-benar kekurangan kekuatan. Namun, jika seseorang dapat menusuknya ke tubuh orang lain, orang itu akan mengalami rasa sakit yang luar biasa, dan kemudian mati. Petik 2. Jika kamu mengaku jujur, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak kamu harus mengalami betapa kuatnya siksaan dari tabu yang ditinggikan ini, pedang yang menghancurkan jiwa, kata ketua klan-klan surgawi klan sambil melihat Mo Song. Hahaha, dihadapi dengan ancaman kepala surga klan Chu, Mo Song tiba-tiba tertawa. Kemudian, tatapannya menjadi aneh. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu benar-benar memiliki kultivasi seperti itu. Kamu menyembunyikan diri dengan cukup baik. Hari ini, aku salah perhitungan. Tapi klan iblis yang melahap darah kita pasti akan membalaskan dendamku. Petik 2. Ci. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, luka merah di tubuhnya mulai menyemburkan darah. Darah itu memancarkan sinar merah tua. Mo Song mulai bersinar terang seperti matahari merah tua. Kakak Chu, hati-hati, kepala klan Li Heavenly Clan memperingatkan setelah melihat itu. Namun, kepala klan Chu Heavenly Clan bereaksi seolah-olah dia sudah siap untuk itu. Dia menjentikkan jarinya, dan belati di tangannya menembak ke arah Mo Song. Begitu belati memasuki tubuh Mo Song, cahaya keemasan mulai bersinar dari dalam dirinya, mengelilinginya sepenuhnya. Boom! Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Lingkungan mulai bergetar hebat. Cahaya yang mengelilingi Mo Song telah menghilang, dan Mo Song tidak terlihat. Hanya genangan merah dan cairan biru yang tersisa. Aku sudah lama mendengar bahwa klan iblis yang melahap darah memiliki mulut yang tertutup rapat, dan akan memutuskan untuk meledakkan diri ketika dipaksa untuk membuat pengakuan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa, setelah bertahun-tahun berlalu, mereka masih akan tetap seperti ini, desah kepala klan-klan surgawi klan. Pada saat itu, orang banyak menyadari bahwa belati kepala klan-klan surgawi klan sama sekali bukan metode penyiksaan. Sebaliknya, itu adalah teknik melawan peledakan diri. Ketua klan-klan surgawi sudah bersiap melawan peledakan diri Mo Song sejak awal. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya hanya dimaksudkan untuk menakutinya. Yang mengatakan, apa yang paling mengejutkan orang banyak bukanlah perencanaan yang cermat dari kepala klan Chu Heavenly Clan. Sebaliknya, itu adalah kultivasinya. Ketua klan Li Heavenly Clan melangkah maju dan berkata kepada kepala klan Heavenly Clan Chu, Saudara Chu, benar-benar tidak pernah aku harapkan bahwa kultivasi kamu benar-benar di atas tambang. Kamu benar-benar menyembunyikan diri kamu dengan baik. Petik 2. Klan Shift Chu benar-benar ahli yang tersembunyi, benar-benar ahli yang tersembunyi. Berbagai ahli yang hadir juga berjalan ke kepala klan Chu Heavenly Clan. Orang yang bertindak paling penuh perhatian di antara mereka adalah Moi Heavenly Clan Moi King. Meskipun klan surgawi Moi sangat kuat,
klan surgawi Moi mereka masih akan memperlakukan para ahli tingkat mahkota puncak dengan sangat serius. Hal ini bahkan lebih benar baginya, seorang tetua. Ini terutama benar ketika mengingat bagaimana dia telah mencoba untuk mengambil buah emas dari kepala klan-klan surgawi klan. Memikirkan kembali hal itu, dia menjadi sangat khawatir, dan dengan demikian berusaha ekstra keras untuk menjilat dengan kepala klan-klan surgawi klan sehingga dia tidak akan disalahkan atas tindakannya. Adapun yang lain, mereka benar-benar semua memandang rendah kepala klan Chu Heavenly Clan sebelumnya. Namun, mereka tidak lagi berani memandang rendah dirinya. Lagi pula, selain dari para ahli tingkat Utmost Exalted, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati seorang ahli Exalted puncak. Namun, di seluruh leluhur Martial Starfield, jumlah ahli tingkat Utmost Exalted berjumlah sangat sedikit. Dari ini, orang bisa tahu seberapa kuat puncak para ahli Taurat. Mereka adalah makhluk yang hanya selangkah lagi dari menjadi Utmost Exalted. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan terbesar di leluhur Martial Starfield selain dari para ahli tingkat Utmost Exalted. Yang mengatakan, pada saat yang sama ketika orang banyak tercengang oleh budidaya kepala klan Chu Heavenly Clan, mereka juga merasakan kekaguman besar untuk toleransinya. Kerumunan semua merasa bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan telah menjadi peringkat 9 ditinggikan lama. Dia sama sekali bukan siapa-siapa. Hanya, dia menyembunyikan kultivasinya sepanjang waktu. Bertahun-tahun, dia tidak mengungkapkan kultivasi yang sebenarnya, dan dihina, ditekan dan dilukai oleh orang lain. Namun, dia masih menahannya. Toleransi semacam ini layak untuk dikagumi penonton. Sebenarnya, pria tua ini benar-benar tidak sengaja menyembunyikan kultivasinya. Ini semua berkat Chu Feng bahwa aku memiliki kultivasi aku saat ini, kata kepala klan Chu Heavenly Clan sambil tersenyum. Chu Feng, Brother Chu, berhenti bercanda, kerumunan semua merasa bahwa kepala klan-klan surgawi sedang bercanda. Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng mungkin, dia tidak mungkin bisa membantu kepala klan-klan surgawi meningkatkan kultivasinya. Setelah semua, Chu Feng sendiri hanya peringkat 1 yang ditinggikan. Kepala klan Chu Heavenly Clan tersenyum pada reaksi orang banyak. Dia tidak mencoba menjelaskan sesuatu kepada mereka. Namun, dia sendiri tahu betul bahwa itu semua berkat Chu Feng bahwa dia dapat memiliki kultivasi saat ini. Kembali di sisa-sisa klan Wuma Surgawi, banyak ahli telah kembali dengan tangan kosong. Namun, Chu Feng, melalui kemampuannya sendiri, dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya budidaya. Selain itu, sumber daya budidaya itu sangat membantu para ahli tingkat tinggi. Itu mampu meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu singkat. Justru melalui menggunakan sumber daya budidaya yang budidaya klan kepala klan Chu cepat telah meningkat dari peringkat 5 ditinggikan ke peringkat 9 ditinggikan. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dengan kultivasinya yang berkembang sangat lambat. Namun, hanya dengan menggunakan harta itu, dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan begitu banyak dalam waktu yang singkat. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan ini kepada mereka. Bahkan, jika dia mendengar hal ini terjadi pada orang lain, dia sendiri akan curiga keabsahannya. Namun, karena ini telah terjadi padanya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kepala klan Chu Heavenly Clan tahu betul bahwa bahkan jika ia mencoba menjelaskannya kepada orang banyak, mereka tidak akan mempercayainya. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak repot-repot menjelaskannya kepada mereka. Babak 3542 Mayat Hidup dan Wang Qiang. Munculnya klan iblis yang melahap darah dengan sangat pasti berarti konspirasi yang sangat besar sudah dekat. Semuanya, kita harus ekstra hati-hati. Yang terbaik adalah kita tidak berpisah, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Kanan. Lebih baik kita tetap bersama, kerumunan itu mengangguk berurutan. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan klan iblis yang melahap darah, mereka sudah ketakutan. Hanya ada 2 puncak individu tingkat tinggi di antara kerumunan besar. Salah satunya adalah tetua tertinggi klan surgawi Tantai, Tantai Yinjian. Adapun yang lain, dia adalah kepala klan-klan surgawi klan. Jelas, mereka berdua adalah penjaga terkuat di antara semua orang yang hadir. Dan sekarang, salah satu dari 2 ahli yang ditinggikan itu bersama mereka. Wajar jika mereka tidak mau berpisah dengannya. Tepatnya, mereka akan menolak untuk meninggalkan sisi kepala klan Chu Heavenly Clan bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Pada saat itu,
Kepala klan Chu Heavenly Clan memalingkan matanya ke buah emas. Sepertinya kita harus menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan buah ini. Kita tidak bisa terus membuang waktu kita di sini. Petik 2. Kepala klan Chu Heavenly Clan mulai berjalan menuju buah emas. Waktu berlalu. Chu Feng telah terjebak dalam ilusi selama lebih dari selusin hari. Adegan ilusi tidak berubah sedikit pun. Namun, Chu Feng menjadi sangat lemah, sedemikian rupa sehingga hidupnya dalam bahaya. Yang mengatakan, bahkan dengan itu yang terjadi, mata Chu Feng masih menyala seperti obor. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, dan masih mencari cara untuk menembus ilusi. Apa yang Chu Feng tidak tahu adalah bahwa apa yang terjadi di dalam ilusi sedang disaksikan dengan jelas di tempat tertentu. Tempat itu tampak seperti aula istana. Namun, itu akan agak kasar untuk menyebutnya aula istana, karena sekitarnya semua terdiri dari pohon. Akan lebih akurat untuk menyebutnya gua pohon besar. Ada sebuah danau kecil di tengah-tengah gua pohon. Permukaan danau itu sangat tenang. Namun, situasi Chu Feng sedang ditampilkan di tengah danau. Ada dua orang di tepi danau melihat gambar di depan mereka. Di antara mereka, satu sedang menyaksikan pemandangan itu dengan sungguh-sungguh, tampaknya tidak mampu mengalihkan pandangannya dari danau. Meskipun individu itu memiliki sosok humanoid, dia tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti monster. Seluruh tubuhnya ditutupi perban putih, yang sendiri ditutupi oleh noda darah. Hanya sepasang mata yang sangat tak bernyawa yang bisa dilihat. Namun, mata itu tampak sangat menakutkan. Mustahil untuk menentukan apa yang menakutkan tentang mata individu itu. Hanya, setelah melihat mata itu, seseorang akan gemetar ketakutan. Biasanya, dibungkus perban yang ternoda darah akan membuat seseorang tampak terluka parah, dan tidak akan membuat seseorang digambarkan sebagai monster. Alasan mengapa individu itu menyerupai monster adalah karena ada lampu hijau yang dipancarkan dari tubuhnya. Selain itu, seseorang dapat terus mencium bau busuk darinya. Penampilannya sama sekali tidak menyerupai penampilan seseorang. Alih-alih, dia lebih mirip mayat. Tepatnya, dia harus menjadi mayat hidup. Adapun orang lain yang hadir, dia sangat normal. Paling tidak dia tampak hidup. Biasanya, jika seseorang adalah orang yang hidup normal, bahkan jika seseorang tidak takut, dia akan tetap menjaga jarak jika ada mayat hidup yang mengeluarkan bau busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki di sebelahnya. Namun, orang itu tidak hanya tidak menjaga jarak, tetapi dia juga berdiri di sana dan makan buah-buahan hijau di mulut. Itu semua buah pohon suci. Buah pohon suci yang berharga sebenarnya ditumpuk ke bukit kecil setinggi beberapa puluh meter di sampingnya. Dia memakan buah pohon suci yang berharga itu seperti biji, satu dimakan setiap gigitan. Mungkin dia terlalu menikmati buah-buahan, tetapi dia hanya memandang beberapa kali pada pemandangan di permukaan danau, dan menempatkan sebagian besar perhatiannya pada makan lebih banyak buah. Satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa orang itu adalah orang yang sama yang telah ditemukan Chu Feng dan yang lainnya sebelumnya. Dia adalah pria yang memiliki tampilan identik dengan Wang Qiang, namun mengenakan baju besi kulit pohon. Hei, katakanlah, bocah nakal, bukankah kamu mengatakan bahwa ini adikmu yang baik? Ia berada di ambang kehancuran, namun kamu bahkan tidak mau repot-repot memandangnya. Apakah kamu tidak takut bahwa dia akan mati? Pria mayat hidup ketika dia melihat ke orang yang tampak persis seperti Wang Qiang. Aku itu tepatnya menjadi karena dia adalah kakak adikku yang tidak kulihat, kata pria itu. Kali ini, cara dia berbicara persis sama dengan cara Wang Qiang biasanya berbicara. Jadi kalian berdua adalah saudara palsu? Tanya pria mayat hidup itu. Apa yang kamu maksud dengan kakak palsu? Kita berdua adalah saudara-saudara dekat yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Wang Qiang menatap ke arah pria mayat itu. Saudara-saudara yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Dalam hal ini, mengapa aku tidak melihatmu, bocah nakal, menunjukkan kepedulian padanya. Pria mayat hidup itu tidak percaya bahwa Wang Qiang memiliki hubungan yang mendalam dengan Chu Feng karena cara dia bertindak. Ini karena dia adalah saudara lelaki aku yang baik-baik saja sehingga aku tahu bahwa aku ilusi tidak akan bisa membingungkannya, kata Wang Qiang. Oh, kamu cukup percaya diri padanya, kata pria mayat hidup. Terus dan terus menonton
Aku paling tahu seberapa kuat saudara aku, Wang Qiang berbicara dengan percaya diri. Mendengar kata-kata itu, tatapan pria mayat hidup itu agak berubah. Kemudian, dia melihat kembali ke danau. Kamu benar, bocah kecil itu cukup cakap. Dia benar-benar dapat mempertahankan ketenangannya sepanjang waktu, bahkan dalam situasi seperti itu. Petik 2. Dengan seberapa percaya dirinya, apa yang tidak ia miliki hanyalah sedikit keberuntungan. Bagaimanapun, ia telah melewati pintu keluar berkali-kali. Yang kurang adalah menyentuh pintu keluar. Petik 2. Jadi, jika dia ingin melanjutkan, cepat atau lambat dia akan dapat melarikan diri dari formasi ilusi, kata Living Dead. Yah, Deduh. Dia adikku, oke. Wang Qiang berbicara dengan bangga. Aneh. Tiba-tiba, pria mayat hidup yang duduk di tanah berdiri tiba-tiba. Ekspresi terkejut muncul di matanya yang sebelumnya tak bernyawa. Oh old kentut, apa yang salah? Kenapa apa kamu begitu kaget? Wang Qiang memutar matanya pada pria mayat hidup itu. Bocah itu mencuri buah-buahku. Kata pria mayat hidup, mencuri buah-buahmu. Kentut tua, apa yang kamu maksud dengan itu? Wang Qiang juga berdiri setelah mendengar kata-kata itu. Dia melihat ke permukaan danau dengan rasa ingin tahu. Sumber pembentukan ilusi berasal dari kekuatan 36 buah emas. Dikombinasikan dengan kekuatan Void Secretary, formasi ilusi menjadi sesuatu yang bahkan teknik roh dunia tidak bisa melihatnya. Petik 2. Logikanya, jika bocah itu ingin menembus formasi ilusi, dia hanya perlu menemukan jalan keluar. Namun dia telah melewati pintu keluar berkali-kali, namun dia belum menyentuhnya. Petik 2. Awalnya, aku berpikir bahwa dia tidak berhasil menemukan jalan keluar, dan kurang beruntung untuk meninggalkan ilusi. Namun, menilai dari sekarang, dia sengaja tinggal di formasi ilusi. Tujuannya sama sekali bukan untuk keluar dari formasi ilusi sama sekali. Sebaliknya, dia ingin mengambil semua buah yang aku gunakan untuk mengatur formasi ilusi. Kata pria mayat hidup itu. Babak 3543 buah suci. Seperti yang dikatakan mayat hidup, Chu Feng sudah melihat melalui formasi ilusi. Jika dia ingin pergi, dia sudah bisa pergi sejak lama. Alasan mengapa dia masih dalam formasi ilusi adalah karena dia ingin menembusnya sepenuhnya. Jika dia benar-benar melanggar formasi ilusi, dia tidak hanya akan dapat menemukan buah emas yang hilang, tetapi dia juga akan dapat memperoleh keuntungan lainnya. Hanya, Chu Feng juga tidak tahu apa keuntungan lainnya. Yang dia tahu adalah bahwa itu harus semacam harta, karena itulah yang menciptakan formasi ilusi. Untungnya, Chu Feng telah menemukan metode untuk menembus formasi ilusi. Selain itu, dia praktis telah menyelesaikan tata letak untuk itu. Adapun bagaimana dia bisa melihat melalui formasi ilusi, itu tentu saja tidak melalui menggunakan mata surganya. Alih-alih, itu didasarkan pada intuisinya sebagai seorang spiritualis dunia dan penilaiannya. Ini tempatnya. Tiba-tiba, Chu Feng mengulurkan tangannya dan meraih. Buah emas muncul dari udara tipis. Itu tidak lain adalah buah emas yang telah menghilang dari tangannya sebelumnya. Saat buah emas diraih oleh Chu Feng, api penyucian yang tak terbatas mulai runtuh. Segera, 36 tubuh cahaya keemasan melayang keluar dari kedalaman magma. Cahaya keemasan yang mereka pancarkan sangat menyilaukan, dan bahkan untuk sesaat membutakan Chu Feng. Setelah cahaya keemasan menghilang, Chu Feng bisa melihat bahwa 36 tubuh cahaya adalah 36 buah emas. Setelah ilusi hancur, lingkungan Chu Feng kembali normal. Dia sekali lagi kembali ke Void Secretary. Konon, buah emas yang dia pegang di tangannya, serta 36 buah emas yang mengambang di udara, semuanya ada. Jadi kekuatan yang mempertahankan ilusi itu sebenarnya dari buah emas. Ada banyak ini. Tampaknya aku menghasilkan untung besar. Petik 2. Dengan gelombang lengan baju Chu Feng, 36 buah emas mengambang semua mulai melayang ke arahnya. Aneh. Kenapa mereka berbeda dari yang ada di tangan aku? Petik 2. Segera, Chu Feng menemukan bahwa buah emas di tangannya menyerupai semangka emas, sedangkan 36 buah emas menyerupai kenari emas. Selanjutnya, 36 buah emas tidak memancarkan aura yang luar biasa seperti yang dipegang Chu Feng di tangannya. Tampaknya bahkan buah-buah emas berbeda satu sama lain. Chu Feng pertama kali menempatkan buah emas yang dipegangnya di tangannya ke dalam kosmos saknya.
Dia merasa bahwa buah emas itu berbeda dari massa, dan kemungkinan sangat berharga. Adapun sisa 36 buah emas, Chu Feng disimpan 35 dari mereka. Dia meninggalkan satu karena dia ingin mencicipinya. Namun, ketika dia menggigit buah emas, dia tak berdaya menemukan bahwa buah emas itu sangat keras. Ketangguhannya telah jauh melampaui imajinasinya. Dia tidak bisa membuka buah emas. Pada akhirnya, Chu Feng memutuskan bahwa buah-buah emas berbentuk kenari tampaknya tidak dimaksudkan untuk dimakan. Dia merasa bahwa buah emas berbentuk semangka yang dia simpan harusnya bisa dimakan. Namun, dia enggan memakannya, karena dia tidak yakin mana dari dua buah emas yang merupakan tiket masuk ke Balai Istana Suci. Dengan demikian, dia hanya bisa menyimpannya untuk sementara waktu. Kemudian, tubuh Chu Feng bergeser, dan dia pergi. Konon, danau itu masih menunjukkan citranya. Seolah danau telah mengunci Chu Feng. Haha. Dia benar-benar pria-pria berhasil menembusnya. Dan di sini aku bertanya-tanya mengapa kakak-kakakku akan menghabiskan waktu begitu lama dalam formasi aku ilusi. Ternyata dia sedang berencana untuk benar-benar mencabut formasi ilusimu. Petik 2. Melihat bahwa Chu Feng telah berhasil, Wang Qiang tertawa dengan gembira. Pada saat yang sama, dia melihat ke mayat-mayat dengan ekspresi bingung. Oh, itu benar. Old Fart. Bagaimana tepatnya saudara lelaki aku bisa melakukannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa teknik dunia tidak berguna? Petik 2. Aku juga tidak tahu bagaimana dia mengaturnya. Namun, sebelumnya, ketika dia berkeliaran melalui formasi ilusi seolah-olah dia tersesat, dia sebenarnya diam-diam merusaknya. Bocah itu terlalu licik. Dia berhasil hampir menipu aku. Pria mayat hidup itu menghela nafas. Haha, apa ini? Oh Old Fart, kamu merasa sedih dengan kehilanganmu. Wang Qiang bersukacita pada kemalangan pria mayat hidup itu. Merasa sedih. Jika aku sedih dengan kerugian seperti itu, aku tidak akan mengirimnya ke sana. Aku hanya mengirimnya ke sana karena aku ingin mengujinya, kata lelaki mayat hidup itu. Apa? Uji. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu melakukan itu karena kamu melakukan sesuatu untukku dengan memberi adikku buah dewa? Tanya Wang Qiang. Jika aku melakukan itu sebagai bantuan untukmu, mengapa aku mengujinya menggunakan formasi ilusi? Bukankah aku akan langsung memberikan buah kepadanya? Kata lelaki mayat hidup itu. Oh Old Farfar, kamu terlalu licik. Bagaimana ini? Adik laki-laki aku berkinerja, itu cukup baik, bukan? Tanya Wang Qiang. Sejauh ini, dia memberi aku sedikit kejutan. Namun, itu masih harus bergantung pada kinerja selanjutnya, kata pria mayat hidup itu. Kamu masih akan terus mengujinya. Aku mengatakan ini kepada kamu, kamu harus membawa saudara-saudara aku langsung ke sini. Petik 2. Jika kamu ingin membangkitkan dirimu sendiri, tidak ada gunanya untuk mencoba mengandalkan orang lain. Lebih baik kamu mengandalkan kakakku, kata Wang Qiang. Memang, menilai dari situasi saat ini, saudaramu memang kandidat yang paling memungkinkan dalam membantu aku dengan kebangkitan aku. Petik 2. Namun, dengan betapa berbakatnya dia, aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Ketika pria mayat hidup mengucapkan kata-kata itu, ekspresi aneh melintas di matanya. Old Fart, biarkan aku memperingatkanmu ini. Kamu sebaiknya tidak memikirkan melakukan sesuatu pada saudara aku. Kalau tidak aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus membuat hidupku tetap online. Petik 2. Wang Qiang tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kemarahan, dan sikap mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh orang mayat itu. Namun, pandangan khawatir yang tidak terlihat juga terlihat di matanya. Babak 3544 Starfall 8 Immortals. Bocah cilik, kamu tidak berdaya bahkan untuk melindungi dirimu sendiri, namun kamu berani mengancamku. Pria mayat hidup itu memandang Wang Qiang seperti lelucon. Jika kamu berani melakukan sesuatu kepada saudara-saudaraku, ayah-ayahmu aku akan bunuh diri, Wang Qiang berbicara dengan ekspresi penuh tekad. Melihat betapa seriusnya Wang Qiang, pria mayat hidup itu sebenarnya mulai sedikit panik. Jarang dia pernah melihat Wang Qiang bertingkah serius. Dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Pria mayat hidup itu tertawa nakal. Oke. Aku hanya bercanda. Setelah dia membangkitkan aku akan membebaskan mereka. Petik 2. Namun, bahkan setelah mendengar kata-kata dari mayat itu,
mata Wang Qiang masih dipenuhi dengan kecurigaan. Dia bisa dikatakan telah hidup dengan monster tua itu untuk beberapa waktu sekarang. Karena itu, dia tahu betul betapa liciknya benda tua itu. Kemudian, Wang Qiang mengalihkan pandangannya ke danau. Setelah melihat bahwa Chu Feng bergerak dengan cepat, ekspresi tegang Wang Qiang banyak berkurang. Chu Feng tidak tahu bahwa setiap tindakannya saat ini sedang dilihat oleh Wang Qiang. Dia saat ini bepergian dengan kecepatan tinggi. Dia tidak tahu harus kemana. Tapi, dia ingin tahu persis apa yang terjadi di pohon suci Void. Secara alami, dia paling khawatir tentang Wang Qiang. Aura ini. Tiba-tiba, Chu Feng berhenti, dan mengalihkan pandangannya ke tenggara. Pada arah yang Chu Feng lihat, 8 angka dengan cepat bergerak menuju lokasinya. Mereka adalah 8 pria tua. Mereka semua mengenakan gaun putih dan mengeluarkan udara yang luar biasa seperti dewa langit. Yang paling mengejutkan, 8 lelaki tua berjubah putih itu semuanya tampak identik. Mereka seperti 8 klon dari satu orang. 8 individu itu semua dewa bela diri. Meskipun mereka memiliki penampilan yang identik, aura mereka tidak sama. Yang terkuat di antara mereka hanya peringkat 5 martial immortal, sedangkan yang terlemah adalah peringkat 1 martial immortal. Karena ada perbedaan dalam kultivasi mereka, alasan mengapa mereka bertiga bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sama adalah karena mereka semua dibawa ke depan oleh orang tua peringkat 5 martial immortal itu. Itu benar-benar mereka. Pada awalnya, Chu Feng hanya merasakan aura mereka. Namun, saat 8 pria tua itu mendekat, Chu Feng bisa melihat penampilan mereka. Setelah melihat mereka, Chu Feng segera mengungkapkan ekspresi gembira. Alasan untuk itu adalah karena mereka adalah orang-orang yang dikenal Chu Feng. Meskipun Chu Heavenly Clan adalah penguasa yang diterima secara publik dari realitas atas Chiliocosm besar, kekuatan lain juga bisa berakar di sana. Di antara mereka, kekuatan terkuat yang diterima secara publik di bawah Chu Heavenly Clan adalah Starfall Holy Land. Kembali ketika Chu Feng pertama kali tiba di alam atas Chiliocosm besar, dia belum diakui oleh klan Surgawi Chu. Pada saat itu, dia melakukan perjalanan di seluruh wilayah atas Chiliocosm besar sendirian, dan akhirnya memiliki beberapa perselisihan dengan orang-orang dari Tanah Suci Starfall. Dia membuat musuh banyak orang. Salah satu contohnya adalah putra suci Starfall Holy Land, Song Yunfei. Tentu saja, Chu Feng juga berteman dengan beberapa orang. Sebagai contoh, ada putri suci Starfall Holy Land, Xia Yun. The Starfall Eight Immortals juga adalah orang-orang yang telah dia kenal. 8 orang yang telah muncul sebelum Chu Feng, tepatnya Starfall Eight Immortals. Meskipun Chu Feng sebenarnya tidak berada di realm atas Chiliocosm besar untuk waktu yang lama, sudah beberapa waktu sejak dia terakhir kali bertemu mereka. Yang paling penting, Chu Feng telah mengalami banyak hal dalam periode waktu yang singkat ini. Jadi, meskipun belum lama sejak mereka bertemu terakhir kali, rasanya masih bertahun-tahun. Untuk bertemu teman-teman lama adalah sesuatu yang membawa sukacita untuk memulai. Ini berlaku bahkan lebih benar untuk teman-teman lama yang memiliki makna khusus dalam hati Chu Feng. Chu Feng berencana terbang ke arah mereka berempat untuk menyambut mereka. Sampah, berhenti berjuang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Yang mengejutkan Chu Feng, beberapa suara dingin dan seram terdengar dari belakang Starfall Eight Immortals. Kemudian, 13 sosok berjubah hitam muncul dan mengelilingi mereka. Tercakup dalam jubah hitam, orang tidak bisa melihat penampilan ke-13 orang itu. Namun, aura mereka menyebabkan Starfall Eight Immortals mengerutkan kening. 13 orang itu semuanya dewa bela diri. Selanjutnya, mereka semua memiliki budidaya yang melampaui orang-orang dari Starfall Eight Immortals. Siapa kalian semua? Mengapa kamu mengejar kami seperti ini? Mengapa kamu begitu tidak ingin membiarkan kami pergi? Tetua Singgi bertanya dengan kepalan tangannya. Sampah seperti kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu siapa kita. Dengan patuh tunduk pada kami. Kalau tidak jangan salahkan kami karena tidak sopan, kata seseorang yang berjubah hitam. Saat orang itu berbicara, dia membuat gerakan meraih dengan telapak tangannya, dan kekuatan bela diri segera berkumpul, membentuk tali di tangannya. Bukan hanya dia. Individu berjubah hitam lainnya yang hadir juga membentuk tali dengan kekuatan bela diri mereka. Tepatnya ada 8 tali. Mereka berencana untuk mengikat Dewa Starfall Eight.
Menyaksikan pemandangan itu, Starfall Eight Immortals tahu bahwa situasinya buruk. Orang-orang itu jelas memiliki niat buruk terhadap mereka. Yang paling menyedihkan dari semua itu, orang-orang itu memiliki kultivasi di atas kemampuan mereka sendiri. Bahkan jika mereka ingin melawan, mereka tidak akan bisa. Boom! Namun, tepat pada saat itu, ledakan menindas mungkin muncul dari udara yang tipis. Kemudian, seperti anjing yang sekarat, semua 13 orang berjubah hitam jatuh ke perut mereka. Penampilan mereka sangat menyesal. Sial, ada penolong. Seorang individu berjubah hitam menangis marah. Setelah itu, sinar merah mulai memancarkan dari 13 jubah hitam individu berjubah hitam. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, semua 13 orang berjubah hitam meledak. Pada saat 13 individu berjubah hitam meledak, riak energi yang kuat menyapu. The Starfall Eight Immortals merasa bahwa mereka dikutuk. Lagi pula, riak energi yang disebabkan oleh ledakan individu berjubah hitam itu sangat kuat. Jika energi riak menelan mereka, mereka semua pasti akan mati. Namun, yang mengejutkan mereka, sebelum riak energi yang kuat bisa mendekati mereka, mereka menghilang. Itu adalah kekuatan yang menindas. Penindasan itu mungkin secara paksa menghilangkan kekuatan yang disebabkan oleh peledakan diri dari individu berjubah hitam. Terima kasih, dermawan, untuk membantu kami. The Starfall Eight Immortals berdiri membentuk lingkaran, mengepalkan tangan mereka dan membungkuk ke 8 arah yang berbeda secara bersamaan. Alasan mengapa mereka bertindak seperti ini adalah karena mereka tahu bahwa seorang ahli telah menyelamatkan mereka. Namun, mereka tidak tahu ke arah mana ahli itu berada. Lansia, aku bukan ahli. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari pepohonan di atas. Mendongak, Starfall Eight Immortals semuanya mengungkapkan ekspresi gembira. Ini terutama benar bagi tetua Singyi, yang mulai menyeringai dari telinga ke telinga. Alasan reaksi mereka adalah karena mereka melihat seorang pria muda duduk di dahan pohon tebal di atas mereka. Adapun pemuda itu, dia adalah seseorang yang mereka semua kenal. Dia tidak lain adalah Chu Feng. Junior Chu Feng memberi hormat kepada senior 8 dewa. Chu Feng melompat turun dari cabang pohon raksasa, menggenggam tinjunya dan membungkuk ke Starfall Eight Immortals. Kamu tidak boleh, kamu tidak boleh. Kamu saat ini adalah tuan muda klan Surgawi Klan, bagaimana kamu bisa memberi hormat kepada kami? Tetua Singyi buru-buru melangkah maju untuk membantu Chu Feng mundur. Lansia, kalian semua akan selamanya menjadi senior Chu Feng ini. Dengan demikian, aku secara alami harus menyambut kamu, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Starfall Eight Immortals tersenyum lebih ramah. Mereka sangat memikirkan Chu Feng saat itu. Dan sekarang, tindakannya membuktikan kepada mereka bahwa mereka tidak salah menilai karakternya. Tuan muda Chu Feng, kamu sendirian. Tetua Sing'er bertanya pada Chu Feng setelah melihat sekeliling. Senior, aku sendirian, kata Chu Feng. Dalam hal itu, apakah kamu menggunakan harta karun sebelumnya? Tanya tetua Sing'er. Aku tidak, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Mungkinkah kekuatan yang menindas itu adalah milikmu? Ekspresi tetua Sing'er menjadi agak aneh ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Bukan hanya dia. 7 lainnya dari Starfall Eight Immortals juga menatap Chu Feng dengan tatapan rumit. Dihadapkan dengan mata fokus dari Starfall Eight Immortal, Chu Feng mengangguk dan berkata, itu benar, kekuatan yang menindas itu milikku. Ah! Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Dewa 8 Starfall yang memiliki ekspresi rumit di wajah mereka segera membuka mulut mereka lebar-lebar. Mungkin karena mereka terlalu kaget, bahkan wajah mereka menjadi terdistorsi. Mereka jelas merasa bahwa kekuatan yang menindas dari sebelumnya tampaknya milik seorang ta'ala. Babak 3545 Tanah Suci bermasalah. Tuan muda Chu Feng, aura kamu dari sebelumnya jika orang tua ini tidak salah, sepertinya dari alam ta'ala. Mungkinkah Tuan muda Chu Feng sekarang adalah ta'ala? Suatu kali tetua Singyi mengajukan pertanyaan itu, bahkan udara di sekitarnya menjadi sunyi. Starfall Eight Immortals yang terkenal dari realitas besar Chiliocosm, semuanya menahan napas dan menatap Chu Feng dengan ekspresi terdistorsi. Mereka semua menunggu jawabannya. Mereka tampaknya telah mempersiapkan diri. Peringkat 1 ta'ala, kata Chu Feng. Sas. The Starfall Eight Immortals semua menghirup udara dingin setelah mendengar jawaban itu. Meskipun mereka sudah siap untuk itu,
Hati mereka masih berakhir dengan gelombang besar setelah mendengar jawaban dari mulut Chu Feng. Gelombang ini melonjak dalam hati mereka begitu keras sehingga langsung menelan seluruh tubuh mereka, bahkan menyebabkan darah mereka mendidih. Peringkat 1 Ta'ala. Itu adalah penanaman yang dibutuhkan oleh guru suci Starfall Holy Land mereka selama 3000 tahun untuk mencapainya. Namun, Chu Feng sebenarnya bisa menjadi peringkat 1 yang ditinggikan dalam waktu yang singkat. Orang harus tahu bahwa ketika Starfall 8 Immortals pertama kali bertemu Chu Feng, dia hanya peringkat 1 Immortal sejati. Itu hanya periode yang sangat singkat sejak saat itu. Namun, Chu Feng telah membuat terobosan berturut-turut dari alam Immortal sejati ke alam abadi surgawi ke alam marsial Immortal ke alam Ta'ala, melintasi 3 alam besar dan mencapai tingkat kultivasi yang tidak akan pernah mereka capai sepanjang hidup mereka. Dengan demikian, fakta bahwa mereka dapat tetap tidak terpengaruh setelah mengetahui berita ini berarti bahwa kemampuan mereka untuk menerima kejutan sudah sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari putra Chu Xuanyuan, tiba-tiba, tetua Xing Yi tersentak kagum. Kata-katanya membawa yang lain kembali dari keadaan terkejut mereka. Mereka yang awalnya merasa sulit untuk menerima sekarang dapat menerima kejutan lebih sedikit. Chu Xuanyuan, keberadaan setingkat iblis itu, telah melakukan hal-hal yang mustahil bagi orang-orang biasa dengan bakatnya yang luar biasa. Dia terus-menerus menghancurkan akal sehat orang banyak, dan terus mengejutkan mereka berulang kali. Hanya melalui itu, ia menjadi terkenal di seluruh leluhur marsial Starfield. Adapun Chu Feng, karena dia adalah putra Chu Xuanyuan, itu sebenarnya masuk akal baginya untuk berhasil bakat Chu Xuanyuan, dan mampu mencapai hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Dengan ayah yang begitu terhormat, putranya pasti tidak akan mengecewakan. Para tetua lainnya juga tersentak kagum. Lansia, apakah kamu semua tahu siapa orang-orang itu? Chu Feng bertanya karena ia merasa sangat mungkin bahwa individu berjubah hitam itu adalah kelompok orang yang sama dari kekuatan misterius yang telah memasuki pohon suci Void, segera dibuka. Chu Feng sangat waspada terhadap kelompok orang ini. Chu Feng punya tebakan di benaknya. Dia merasa bahwa, dibandingkan dengan mereka, kelompok orang misterius itu mungkin tahu Void Secretary lebih baik. Selanjutnya, orang-orang itu sebelumnya, setelah mengetahui bahwa mereka bukan tandingan Chu Feng, segera memutuskan untuk bunuh diri melalui peledakan diri. Itu membuatnya sangat jelas bahwa mereka menyimpan rahasia. Justru karena mereka tidak ingin mengungkapkan rahasia mereka memilih untuk bunuh diri melalui peledakan diri. Hidup adalah hal yang sangat berharga. Namun, orang-orang itu rela bunuh diri supaya mereka tidak mengungkapkan rahasia mereka. Resolusi mereka hanya menakutkan. Dihadapkan dengan lawan yang tangguh, Chu Feng tidak bisa menjadi ceroboh. Kami juga tidak tahu siapa mereka, atau alasan mengapa mereka ingin menangkap kami, tetua Xing Er menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dalam pertempuran antara dua pasukan, hal yang paling menakutkan adalah seseorang berada di tempat terbuka, dan bagi musuh seseorang berada di bayang-bayang. Ini berlaku terutama untuk situasi mereka saat ini, karena sepertinya musuh mereka mengenal mereka dengan sangat baik, sedangkan mereka tidak tahu apa-apa tentang musuh mereka. Situasi saat ini dapat dikatakan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Namun, tepat pada saat itu, tetua Xing Yi berkata, meskipun aku tidak dapat memastikan, sebelumnya, mereka meledak sendiri. Sepertinya mereka mungkin. Senior, mungkin apa? Chu Feng buru-buru bertanya. Klan Iblis Pemakan Darah. Klan Iblis Pemakan Darah. Begitu tetua Xing Yi mengucapkan kata-kata itu, ekspresi 7 saudara lelakinya segera berubah. Perasaan tidak nyaman benar-benar hadir di wajah mereka. Meskipun Chu Feng tidak tahu apa itu klan iblis yang melahap darah, dia bisa mengatakan bahwa mereka jelas bukan kelompok orang biasa dari reaksi Starfall 8 Immortals. Jadi, dia bertanya, senior, apa klan iblis yang melahap darah? The Starfall 8 Immortals mulai memberitahu Chu Feng tentang masalah tentang klan iblis yang melahap darah. Namun, mereka semua merasa bahwa klan iblis yang melahap darah telah sepenuhnya dimusnahkan, dan seharusnya tidak muncul di sana. Dengan demikian, mereka tidak berani memastikan bahwa dugaan mereka benar. Sebaliknya, mereka merasa itu sangat keterlaluan. Aku pikir orang-orang itu pasti merencanakan sesuatu. Mereka pasti akan muncul lagi. Petik 2. Cepat atau lambat,
kita akan dapat mengetahui apakah mereka berasal dari klan iblis yang melahap darah. Namun, menghadapi kelompok seperti mereka, kita harus sangat berhati-hati, kata Chu Feng. Benar, Starfall 8 Immortals mengangguk. Oh itu benar. Lansia, apakah kamu semua yang datang dari tanah suci Starfall? Mengapa aku tidak melihat orang lain? Tanya Chu Feng. Sial, kami hampir lupa tentang misi kami karena sekelompok orang itu. Tuan Muda Chu Feng, apakah saat ini kamu sibuk? Tiba-tiba, Tetua Xing Yi memandang Chu Feng dengan pandangan gugup. Aku saat ini terpisah dari klan dan tidak tahu di mana menemukan mereka. Kita bisa bepergian bersama, kata Chu Feng. Itu benar-benar hebat. Mari kita mulai bergerak dulu. Kami akan menjelaskan situasinya kepada kamu di jalan, kata Tetua Xing Yi. Baiklah, Chu Feng mengangguk. Melihat bahwa Chu Feng telah menyetujuinya, Tetua Xing Yi merentangkan lengannya dari lengan bajunya. Ada sepotong batu di tangannya. Batu itu sangat istimewa, dan memancarkan cahaya redup. Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa batu itu mampu membimbing mereka. Senior, izinkan aku, Chu Feng mengulurkan tangannya dengan maksud untuk mengambil batu dari Tetua Xing Yi. Chu Feng bisa mengatakan bahwa 8 Dewa Starfall harus memiliki misi penting untuk dicapai, dan batu itu dimaksudkan untuk membimbing mereka. Di antara 9 dari mereka, budidaya Chu Feng adalah yang tertinggi. Dengan demikian, kecepatannya juga yang tertinggi. Untuk selanjutnya akan lebih cocok baginya untuk memimpin jalan. Tuan Muda Chu Feng, kami akan merepotkanmu kalau begitu. Benar saja, Tetua Xing Yi sama sekali tidak menolak proposal Chu Feng. Sebaliknya, dengan ekspresi berterima kasih, dia menyerahkan batu itu kepadanya. Dapat dilihat bahwa dia ingin Chu Feng memimpin jalan untuk memulai. Alasan mengapa dia bertanya apakah dia sibuk sebelumnya juga karena dia berharap Chu Feng bisa menemani mereka. Setelah itu, Chu Feng memimpin Starfall 8 Immortals dan mulai melanjutkan dengan cepat sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh batu. Saat bepergian, dia belajar tentang apa yang terjadi pada tanah suci Starfall. Sangat mungkin bahwa Starfall Holy Land dalam kesulitan. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Babak 3546 di dalam batu Starfall yang kudus. Pembukaan pohon suci Void kali ini bukan masalah kecil. Bagaimanapun, itu adalah pemandangan yang dijelaskan dalam legenda. Starfall Holy Land tidak mau kehilangan kesempatan seperti itu, praktis mengirim semua ahli top mereka. Belum lagi Starfall 8 Immortals, bahkan 13 tertinggi Starfall Holy Land semuanya telah dikirim. Orang harus tahu bahwa banyak tetua tertinggi Starfall Holy Land akan mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahun. Dengan demikian, mereka secara paksa dipanggil sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam kesempatan langka. Setelah semua, bahkan guru suci Starfall Holy Land, seseorang yang juga dalam pelatihan pintu tertutup, segera keluar dari pelatihan pintu tertutup setelah mengetahui berita tersebut. Itu juga keputusan guru suci mereka untuk mengirim semua ahli puncak mereka. Secara alami, para tetua tertinggi itu tidak akan berani menentang keputusan Tuan Suci mereka. Tentu saja, alasan mengapa semua ahli puncak itu dikirim ke pohon suci Void adalah karena mereka semua ingin mengambil kesempatan dan membuat terobosan dalam budidaya mereka. Bukan hanya para ahli puncak, generasi muda Starfall Holy Land, yang pernah berselisih dengan Chu Feng sebelumnya, juga telah melakukan perjalanan. Ketika mereka tiba di pohon suci Void, klan surgawi Chu serta berbagai kekuatan lain yang bersama mereka semua sudah memasuki pohon suci Void. Orang-orang dari tanah suci Starfall juga tidak menemukan individu misterius yang terlihat identik dengan Wang Qiang. Ketika mereka telah memasuki Void Secret Tree beberapa kali, mereka memiliki beberapa pemahaman tentang strukturnya. Dengan demikian, mereka secara sukarela berpisah. Yang mengatakan, sebagian besar dari mereka memutuskan untuk mengikuti guru suci mereka. Orang-orang yang dapat berpisah dari guru suci mereka adalah semua orang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri, orang-orang seperti Starfall 8 Immortals. Alasan mengapa mereka sangat berhati-hati adalah karena pembukaan pohon suci Void kali ini benar-benar berbeda dari masa lalu.
Karena itu, mereka tidak berani menurunkan penjagaan mereka. Bahkan, untuk menjaga dari yang tak terduga, mereka bahkan mengambil harta karun perlindungan sekte Starfall Holy Land mereka. Harta karun itu disebut Starfall Holy Stone. Batu suci Starfall berasal dari dunia luar. Bisa dikatakan sebagai fondasi yang telah membantu mendirikan tanah suci Starfall. Generasi pertama Master Suci Starfall Holy Land telah meminjam kekuatan Starfall Holy Stone untuk menciptakan harta pertahanan. Kemudian, melalui penyempurnaan dari generasi Master Suci yang sukses, Starfall Holy Stone menjadi harta dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Yang paling penting, ketika Starfall Holy Stone diaktifkan, ia akan dapat memberitahu orang lain melalui fragmennya. Pemberitahuan semacam ini tetap efektif bahkan di lokasi khusus. Yang mengatakan, kecuali dipaksa tanpa alternatif, tanah suci Starfall tidak akan mau menggunakan batu suci Starfall untuk melindungi diri mereka sendiri. Batu yang dipegang Chu Feng di tangannya adalah sepotong batu suci Starfall. Jika fragmen Starfall Holy Stone berkedip dengan cahaya penuntun, itu berarti bahwa Starfall Holy Stone telah diaktifkan, dan Starfall Holy Land sangat mungkin dalam kesulitan. Itulah alasan mengapa Starfall Eight Immortals sangat cemas, dan berharap Chu Feng akan menemani mereka. Mereka ingin meminjam kekuatannya untuk membantu mereka. Meskipun mereka tidak tahu persis masalah apa yang dihadapi oleh guru suci dan yang lainnya, itu jelas bukan hal yang kecil, karena guru suci mereka dipaksa untuk menggunakan batu suci Starfall. Adapun kebenaran, itu juga seperti itu. Jauh di dalam Void Secret Tree adalah wilayah besar ruang kosong. Sebuah batu besar muncul di tengah ruang kosong itu, dan mengambang di udara di tengah-tengah cabang-cabang pohon besar. Batu itu sangat besar. Sepertinya gunung telah muncul di lokasi itu. Selain itu, batu itu sangat aneh, dan sangat tidak sesuai dengan cabang-cabang pohon besar yang mengelilingi pohon suci Void. Seolah-olah batu itu tidak termasuk di sana sama sekali. Di luar batu itu berdiri beberapa ratus individu berjubah hitam. Mereka semua klan iblis yang melahap darah. Mereka berdiri di sana dengan tertib ketika mereka menatap batu yang mengambang. Mereka tidak dapat melihat menembus batu. Namun, penghinaan dan kepercayaan diri memenuhi tatapan mereka. Seolah-olah semuanya berada dalam kendali mereka. Batu apung itu sebenarnya adalah harta Starfall Holy Land, Starfall Holy Stone. Sementara batu itu mungkin tampak seperti batu yang sangat besar, itu sebenarnya memegang ruang terisolasi di dalamnya. Para elit dari Starfall Holy Land, berjumlah lebih dari 10.000 orang, semuanya berada di dalam ruang di dalam batu. Tidak hanya Xia Yuner, Song Yunfei dan generasi muda lainnya yang hadir, bahkan ada 11 tetua tertinggi mereka yang hadir. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang mengenakan gaun putih dengan kepala rambut panjang dan hiasan kepala di kepalanya. Pria parubaya ini tidak hanya terlihat sangat tampan, tetapi ia juga tampak sangat mengagumkan. Matanya tampak sangat bermartabat. Itu adalah tatapan yang telah melalui pengalaman bertahun-tahun. Auranya lebih kuat dari semua orang di dalam ruang terisolasi ini. Dia adalah ahli terkuat dari Tanah Suci Starfall, Guru Suci Tanah Starfall. Pada saat itu, Guru Suci ini memiliki wajah jelek. Dia juga duduk di tanah tanpa daya. Ke-11 tetua tertinggi ada di sekitarnya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengobati luka-lukanya. Melihat bahwa Guru Suci Starfall Holy Land telah berhasil membuka matanya perlahan-lahan, seorang tetua agung dengan cepat bertanya dengan keprihatinan yang mendalam, "Tuan Suci, apakah kamu merasa lebih baik sekarang?" Starfall Holy Master mengangguk pelan. Namun, bisa dilihat bahwa dia masih sangat lemah. "Tuan Suci, apa yang harus kita lakukan? Bahkan kamu bukan tandingan untuk pria itu, apakah kita akan tinggal di sini selamanya?" Tanya tetua agung dengan wajah penuh kekhawatiran. "Apa lagi yang bisa kita lakukan selain tinggal di sini? Apakah kita harus keluar dan membuang nyawa kita untuk mencoba menjatuhkan mereka?" Tetua agung lainnya menegur yang membuat tetua tertinggi khawatir. "Tuan Suci Guru terluka, mari kita rawat luka-lukanya terlebih dahulu. Lagi pula, dengan kita berada di batu suci Starfall, mereka tidak akan dapat melakukan apapun kepada kita," kata tetua agung lainnya. Begitu tetua tertinggi mengatakan itu, tetua tertinggi lainnya juga mengangguk setuju. Dapat dilihat bahwa mereka sangat percaya diri dalam kemampuan pertahanan batu suci Starfall. "Tidak, itu tidak akan berhasil." Tiba-tiba, Guru Suci berbicara.
Dia berkata, aku takut batu suci Starfall tidak akan bisa menghentikan mereka. Ah, mendengar kata-kata itu, hati ke-11 tetua tertinggi segera tegang. Kepanikan yang tidak terlihat muncul di wajah mereka. Babak 3547 perjuangan hidup dan mati. Lihat, mereka tepat di luar. Selain itu, mereka secara pribadi menyaksikan kami mengaktifkan Starfall Holy Stone dan berusaha untuk melanggarnya. Namun, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada itu. Petik 2. Namun, kepercayaan diri sekarang memenuhi mata mereka. Faktanya, mereka bahkan tidak menempatkan batu suci Starfall kita di mata mereka sama sekali. Petik 2. Karena mereka tahu bahwa kita berasal dari tanah suci Starfall, mereka pasti mendengar tentang kekuatan pertahanan batu suci Starfall kita. Namun, mereka masih menatap kami dengan jijik. Petik 2. Mereka juga memiliki metode untuk menembus batu suci Starfall kita yang belum mereka gunakan, atau mereka memiliki bala bantuan yang masih belum ada di sini. Kemungkinan, bala bantuan mereka lebih kuat dari diri mereka sendiri. Aku merasa bahwa probabilitas bahwa mereka sedang menunggu bala bantuan mereka adalah yang tertinggi, kata Guru Suci Starfall. Tuan Suci Guru, lalu apa yang harus kita lakukan? Para tetua tertinggi Tanah Suci Starfall mulai panik bahkan setelah mendengar kata-kata Guru Suci mereka. Kita hanya bisa melawan perjuangan hidup dan mati, kata Starfall Holy Master. Tuan Suci, kami benar-benar tidak bisa melakukan itu. Tidak hanya luka kamu masih belum sembuh, tetapi kamu juga. Tuan Suci, kamu juga sudah berperang melawan mereka. Mereka memiliki 18 peringkat 1 ahli tingkat tinggi, dan mereka semua memiliki sarana untuk meningkatkan kultivasi mereka pada tingkat tertentu. Petik 2. Starfall Holy Master tidak dapat menghadapi 18 lawan sendirian, dan berakhir dengan luka serius. Justru karena dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia mengaktifkan Starfall Holy Stone untuk melindungi semua orang yang hadir. Jadi, ketika dia sudah tidak ada pertandingan sebelumnya, bagaimana dia bisa menjadi pertandingan bagi mereka sekarang karena dia terluka parah? Lebih baik aku keluar. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Setelah suara itu, sekelompok besar orang berjalan maju. Menilai dari pakaian mereka, mereka bukan orang-orang dari Tanah Suci Starfall. Namun, mereka juga orang-orang dari alam atas Ciliokosem besar, dan memiliki status yang sangat tinggi. Mereka adalah orang-orang dari Ghost Sek Hall. Mereka semua adalah ahli puncak dari Ghost Sek Hall. Pemimpin di antara mereka adalah Hall Ghost Sek Hall. Sebenarnya orang-orang dari Ghost Sek Hall yang telah bertemu dengan kelompok klan iblis yang melahap darah terlebih dahulu. Orang-orang dari Tanah Suci Starfall kebetulan bertemu dengan mereka yang ditangkap oleh klan iblis yang melahap darah. Meskipun mereka tidak tahu bahwa orang-orang itu klan-klan iblis yang melahap darah, mereka dapat mengatakan bahwa mereka bukan dari alam atas Ciliokosem besar. Meskipun Starfall Holy Land tidak memiliki hubungan yang luar biasa dengan Ghost Sek Hall, mereka tidak dapat menonton sembarangan ketika orang luar mendorong kekuatan besar dari realitas besar Ciliokosem besar mereka. Dengan demikian, setelah melihatnya, mereka memutuskan untuk membantu Ghost Sek Hall tanpa ragu-ragu. Namun, pada akhirnya, bahkan Master Suci Starfall Holy Land tidak cocok dengan klan iblis yang melahap darah. Itu sebabnya mereka berakhir dalam situasi mereka saat ini. Apa gunanya kamu semua keluar? Apakah kamu mencoba untuk membuang nyawa kamu? Tanya Guru Suci. Hal ini disebabkan oleh kami dan tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Meskipun kami tidak tahu mengapa mereka ingin menangkap kami, aku percaya bahwa mereka akan bersedia membiarkan kamu semua pergi jika kami keluar, kata Hall Ghost Sek Hall. Sejak kapan kamu menjadi sebodoh ini? Mungkinkah kamu masih tidak bisa mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menargetkan Ghost Sek Hall? Sebaliknya, mereka menargetkan kita semua, kata Starfall Holy Master. Tapi, bagaimana mungkin Hall Sekte Hantu tidak dapat memberitahu bahwa sekelompok orang menargetkan mereka semua? Namun, dia tidak ingin melibatkan Tanah Suci Starfall. Keputusannya untuk keluar adalah keputusan yang dia buat karena dia tidak punya alternatif lain. Hall Master Gui, apakah kamu membawa pelet pelapis kehidupan yang menghancurkan jiwa sekte kamu? Tanya Guru Suci. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Aula Balai Sekte Hantu mulai mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk. Tuan Balai Dewa,
para tetua tertinggi Tanah Suci Starfall juga menyadari bahwa situasinya buruk. Jangan repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Yang penting, apakah ada pilihan lain? Petik 2. Apakah kamu semua ingin semua mati di sini, atau kamu ingin berjuang untuk hidup? Selain itu, tidak peduli seberapa kuat reaksi dari menggunakan pelet-pelet kehidupan yang menghancurkan jiwa, itu tidak akan cukup untuk membunuhku, kata Guru Suci Starfall Holy Land dengan marah. Meskipun kerumunan merasa sulit untuk menerima, mereka tidak dapat memikirkan cara untuk menyangkal Guru Suci Starfall Holy Land. Mungkin harapan terakhir mereka benar-benar terletak pada Guru Suci. Dengan perasaan tak berdaya, Hall Master Sekte Hantu mengeluarkan 2 pelet obat dari Kosmos Sak dan menyerahkannya ke Guru Suci Starfall Holy Land, bahwa mereka berdua secara bersamaan. Ini akan mengurangi intensitas serangan balik. Namun, efek dari pelet peletakan jiwa yang menghancurkan jiwa akan memendek dalam waktu. Dengan demikian kamu harus menyelesaikannya dengan cepat. Petik 2. Aku akan menyelesaikannya dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika Guru Suci Starfall berbicara, dia menerima 2 pelet obat dan langsung menelannya. Begitu pelet obat memasuki tubuhnya, api gas ungu gelap mulai memancarkan dari tubuhnya. Bahkan matanya menjadi ungu gelap. Setelah api gas ungu gelap muncul, aura abadi seperti Starfall Holy Master segera menghilang. Pada saat itu, dia menyerupai seseorang di jalan iblis. Namun, luka-lukanya tidak hanya sembuh total, tetapi kekuatan bertarungnya juga meningkat. Semua orang di Tanah Suci Starfall, dengarkan perintahku. Tidak ada yang diizinkan untuk keluar dari batu suci Starfall ini tanpa izin. Ini termasuk orang-orang dari Ghost Sect Hall. Petik 2. Aku ingin kalian semua dengan aman tinggal di sini dan menunggu kepulanganku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Guru Suci Starfall Holy Land menghancurkan sebuah batu di tangannya. Setelah batu itu dihancurkan, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar batu suci Starfall. Begitu Starfall Holy Master muncul di luar, 18 sosok segera bergegas mendekatinya dan mulai bertarung dengannya. Meskipun Starfall Holy Stone tampak seperti gunung besar ketika melihat dari luar, orang-orang dapat dengan jelas melihat situasi di luar ketika melihat keluar dari dalam. Melihat Starfall Holy Master sendiri menghadapi 18 ahli tingkat tinggi, orang-orang dari Starfall Holy Land dan Ghost Sect Hall semuanya mulai berkeringat karena butiran keringat dingin mengkhawatirkannya. Mereka benar-benar tidak dapat melihat dengan jelas pertempuran antara para ahli tingkat Maha Kudus. Namun, riak energi yang mendatangkan malapetaka membuat mereka menyadari bahwa lawan Starfall Holy Master masih belum bisa dipandang sebelah mata. Hahaha, kamu sudah terlalu lama berusaha keras hanya untuk tiba-tiba muncul kembali. Di sini aku bertanya-tanya apakah kamu membawa bala bantuan. Ternyata, kamu sudah minum obat terlarang. Tampaknya Starfall Holy Land juga tidak seberapa. Petik 2. Lawan Starfall Holy Master mengejeknya berulang kali saat mereka bertarung melawannya. Mereka tidak menempatkannya di mata mereka sedikit pun. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadapnya. Kata-kata arogan mereka menyebabkan orang-orang dari Tanah Suci Starfall merasa sangat marah. Orang yang mereka hina adalah guru suci mereka. Sejak kapan orang lain dapat menunjukkan penghinaan terhadap guru suci mereka? Ini terutama berlaku bagi orang-orang dari generasi muda. Menjadi muda, mereka tidak bisa mentolerir penghinaan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menonton semuanya terbuka di depan mata mereka. Mereka sebaiknya tidak memberitahu aku siapa mereka. Kalau tidak, begitu aku tumbuh lebih kuat di masa depan, aku pasti akan memusnahkan seluruh klan mereka untuk menghilangkan aib hari ini. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari orang-orang dari generasi muda. Mendengar suara itu, banyak orang memalingkan pandangan mereka ke arah seseorang. Kalau orang lain yang mengatakan itu, orang banyak pasti akan mencibir mereka. Namun, orang yang membuat ancaman itu adalah seseorang yang mereka tidak berani cemooh. Alasan untuk itu adalah karena pembicara adalah wanita yang sangat cantik. Kecantikannya bisa digambarkan sebagai peri surgawi. Adapun dia adalah putri suci Starfall Holy Land, salah satu dari 3 keindahan besar realistis Ciliocosm atas, Xia Yun. Bab 3548 Putus Asa. Yuner, yakinlah, di masa depan, aku akan menghapus penghinaan hari ini bersama denganmu.
Aku bersumpah akan membuat mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan di sini hari ini, kata seorang pria muda yang berdiri di samping Xia Yuner. Orang itu adalah putra suci Starfall Holy Land, Song Yunfei. Namun, Xia Yun bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia terus menatap keluar, mengamati situasi di luar. Song Yunfei tidak mengatakan apapun tentang perilakunya. Namun, dia yakin bahwa dia telah mendengarnya. Dia sengaja mengabaikannya. Saat itu, mereka memiliki hubungan yang baik. Namun, sejak dia terlibat konflik dengan Chu Feng sebelum pohon suci Void, Xia Yuner telah mengasingkan diri darinya setiap kali dia melihatnya. Bahkan ketika dia berusaha ekstra keras untuk mendapatkan bantuan darinya, itu masih sia-sia. Song Yunfei mengerti bahwa itu sebenarnya semua karena satu orang yang akhirnya Xia Yun mengasingkan diri darinya. Adapun orang itu, dia adalah Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng adalah putra Chu Xuanyuan. Identitasnya adalah sesuatu yang membuat banyak orang merasa iri. Yang mengatakan, meskipun Song Yunfei merasa iri terhadap Chu Feng, dia tidak terlalu khawatir, karena Chu Feng telah diusir oleh klan surgawi Chu karena menjadi sampah. Dia merasa bahwa bahkan jika Chu Feng mampu berkultivasi, dia tidak akan dapat menikmati hari-hari mudah setelah kembali ke klan surgawi Chu. Bahkan, dia bahkan mungkin mati di klan surgawi Chu. Hanya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng tidak hanya mendapatkan pengakuan Chu Heavenly Clan setelah kembali, tetapi dia juga menerima perhatian yang baik dari kepala klan Chu Heavenly Clan. Selain itu, dia juga telah mengalahkan banyak jenius dari klan surgawi Li. Dilaporkan, bahkan Li Anzi, peringkat ke-10 dari Decastars Martial Ancestral, dikalahkan oleh Chu Feng. Meskipun Song Yunfei masih tidak mau percaya bahwa Chu Feng telah mengalahkan Li Anzi, berita tentang itu telah menyebar kemana-mana. Lebih jauh lagi, itu sangat detail, dan sangat mungkin nyata. Berpikir sampai titik itu, Song Yunfei merasa sangat kesal. Sepertinya perbedaan antara dia dan Chu Feng semakin meningkat. Dihadapkan dengan Chu Feng seperti itu, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali dukungan Xia Yun? Rumble. Tepat pada saat itu, gemuruh yang keras terdengar dari luar. Melihat keluar, orang-orang di dalam batu suci Starfall semua terkejut. Kegelisahan dan kekhawatiran yang mendalam memenuhi wajah mereka. Master suci Starfall Holy Land pergi untuk menemui 18 ahli dari kultivasi yang sama dari Sekte Iblis yang melahap darah. Saat ini, guru suci tidak hanya memancarkan api gas ungu gelap dari tubuhnya, tetapi ada juga bayangan hitam besar di belakangnya. Itu adalah seorang prajurit yang memancarkan cahaya putih. Seseorang tidak bisa melihat wajah atau tubuh prajurit itu dengan jelas. Orang hanya bisa melihat garis besar yang kabur. Namun, orang bisa merasakan kekuatannya yang mengesankan dan aura suci. Itu seperti dewa yang turun ke dunia manusia. Itu adalah kekuatan ilahi dari tanah suci Starfall Holy Master. Dengan menggunakan kekuatan ilahi itu, kultivasi guru suci telah meningkat dari peringkat 1 ditinggikan ke peringkat 2 ditinggikan. Namun, bahkan dengan itu, guru suci Starfall Holy Land tidak dapat meraih keunggulan sedikit pun. Alasan untuk itu adalah karena aura dari 18 klan iblis yang melahap darah juga telah meningkat dari peringkat 1 ditinggikan ke peringkat 2 ditinggikan. Tali Crimson dilepaskan dari jubah hitam mereka. Tali saling bertautan dan membentuk formasi besar yang menjebak Starfall Master Suci. Terperangkap dalam formasi besar, tidak hanya sang guru suci mulai menarik nafas, tetapi dia bahkan tidak mampu berdiri teguh. Kekuatannya merasakan penindasan luar biasa. Formasi ini, mungkinkah apakah mereka? Pada saat itu, ekspresi guru balai sekte hantu sekte dan tetua tertinggi Starfall Holy Land berubah sangat buruk. Mereka telah berhasil mendapatkan petunjuk dari formasi. Formasi pengikat jiwa darah melahap. Kamu semua dari klan iblis yang melahap darah? Tanya guru suci. Cek. Untuk hanya menemukan itu sekarang, kamu benar-benar terlalu lambat, bukan? Klan-klan iblis yang melahap darah mengejek. Kita tidak bisa membiarkan guru suci menghadapi klan iblis itu sendirian. Kita harus membawa mereka bersama kita. Petik 2. Tepat pada saat itu, seorang tetua tertinggi dari tanah suci Starfall menghancurkan batu di tangannya dan dipindahkan dari batu suci Starfall. Setelah itu, tetua tertinggi lainnya dan tetua biasa juga menghancurkan batu mereka untuk berteleportasi. Bawa kami keluar juga. Setelah ditanya oleh Master Hall Sekte Hantu,
para ahli dari Sekte Hantu Sula juga dipindahkan dari batu suci Starfall. Dalam sekejap mata, semua ahli top dalam Starfall Holy Stone diteleportasi. Hanya orang-orang dari generasi muda yang tersisa di batu suci Starfall. Siapa yang menyuruhmu semua datang ke sini? Sang guru Starfall sangat marah melihat mereka. Tuan Suci Guru, bahkan jika kamu harus menyalahkan kami benar-benar tidak dapat membiarkan kamu menghadapi semua ini sendirian. Hari ini, kita akan membawa mereka bersama kita, kata tetua tertinggi Starfall Holy Land. Bahkan jika kita harus mati, kita tidak bisa membiarkan diri kita mati seperti pengecut, bukan? Hall Master Ghost Shake Hall mengatakan dengan senyum di wajahnya. Dibandingkan dengan yang lain, ekspresinya sangat tenang. Dia sepertinya tidak takut mati sama sekali. Melihat kerumunan seperti itu, Guru Suci Starfall Holy Land menggelengkan kepalanya berulang kali. Kerumunan semua mengeluarkan senjata mereka dan melepaskan berbagai kemampuan mereka. Mereka siap mati. Aku tidak pernah berharap bahwa tidak semua dari kalian yang disebut kekuatan lurus adalah pengecut. Namun, kamu tidak perlu takut. Kami tidak akan membunuh kalian semua dulu. Petik 2. Wosh, wosh, wosh. Tiba-tiba, rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul dan merantai semua ahli yang keluar. Bahkan hall-hall Ghost Shake House dirantai. Dengan itu, mereka semua tidak bisa bergerak. Sedangkan untuk bertarung, itu tidak mungkin. Mereka yang berencana untuk berperang hidup dan mati sepenuhnya dikalahkan sebelum mereka bahkan bisa melakukan apapun. Melihat itu, Guru Suci Starfall Holy Land menghela nafas tanpa daya. Ketika bahkan dia bukan tandingan bagi orang-orang itu, sekelompok dewa bela diri hanya akan membuang hidup mereka dengan keluar. Yang mengatakan, dia tahu bahwa bahkan jika mereka terus tinggal di dalam batu suci Starfall cepat atau lambat akan dilanggar. Pada saat itu, mereka juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Memikirkan hal ini, dia tidak menyalahkan mereka terlalu banyak. Sebaliknya, dia menghela nafas. Di dalam batu suci Starfall, orang-orang dari generasi muda melihat para senior yang mereka hormati sepenuhnya tidak berdaya melawan klan iblis yang melahap darah, dan merasakan hati mereka hancur. Mereka putus asa. Meskipun mereka masih hidup, mereka merasakan area awan hitam tanpa batas di atas kepala mereka, dan kegelapan di sekitar mereka. Itu adalah atmosfer tak bernyawa tanpa jejak cahaya sedikit pun. Mereka benar-benar merasa bahwa mereka akan segera dibunuh. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa ada 9 angka beberapa puluh ribu meter jauhnya menuju mereka. Mereka adalah Chu Feng dan Starfall 8 Immortals. Babak 3549 kembalikan Tuan Suci kamu. Chu Feng awalnya melanjutkan sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh batu di tangannya ketika tetua Xing Yi tiba-tiba berkata, kami di sini. Aku belum melihat batu suci Starfall, kata Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, ketika batu suci Starfall diaktifkan, itu berarti bahwa tanah suci Starfall kami telah mengalami bencana. Jika kita langsung mendekati dalam situasi seperti itu, orang-orang yang mendekat akan berada dalam bahaya. Untuk mencegah bahaya semacam itu, para master suci berturut-turut dari tanah suci Starfall kami memanfaatkan kekuatan batu suci Starfall untuk bersiap melawannya. Kita benar-benar tidak perlu mencapai batu suci Starfall. Selama kita mencapai jarak tertentu dari batu suci Starfall, kita akan dapat menggunakan fragmennya untuk secara langsung berteleportasi ke dalamnya. Petik 2. Saat ini, kita telah sampai pada jarak ini. Lihat, cahaya yang dipancarkan oleh fragmen telah berubah, kata tetua Xing Yi. Chu Feng benar-benar memperhatikan perubahan itu sebelum tetua Xing Yi menyebutkannya. Dia hanya tidak bertanya tentang hal itu karena dia terburu-buru untuk mencapai batu suci Starfall. Senior, dalam hal ini, aku akan menyerahkannya padamu. Chu Feng menyerahkan batu itu kepada tetua Xing Yi. Namun, tetua Xing Yi mendorong batu itu kembali ke Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, fragmen hanya mampu membawa masing-masing satu orang. Jadi, kamu juga harus memilikinya. Petik 2. Ketika tetua Xing Yi berbicara, dia mengeluarkan batu lain dari kosmos saknya. Pada saat yang sama, 7 lainnya dari Starfall 8 Immortals juga masing-masing memegang batu di tangan mereka. Selanjutnya, semua batu itu memancarkan cahaya yang sama dengan yang dipegang Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, kamu hanya perlu mengilhami fragmen Starfall Holy Stone dengan kekuatan bela diri kamu,
dan kamu akan diteleportasi ke Starfall Holystone, Elder Xingyi berkata kepada Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menghilang. Chu Feng tahu bahwa tetua Xingyi telah memasuki batu suci Starfall. Tuan muda Chu Feng, tolong cobalah, tetua Xing'er berkata kepada Chu Feng. Ketika Chu Feng berbicara, dia melakukan seperti yang tetua Xingyi sebutkan, dan mulai menanamkan kekuatan bela dirinya ke dalam batu. Bas! Benar saja, begitu Chu Feng menanamkan batu itu dengan kekuatan bela dirinya, sekitarnya segera berubah. Namun, dia tidak langsung memasuki batu suci Starfall. Sebaliknya, itu seperti dia telah memasuki dunia luar yang tak terbatas, di mana bintang-bintang memenuhi sekelilingnya. Namun, bintang-bintang itu tidak cepat berlalu. Chu Feng juga tidak bergerak. Segalanya tampak membeku dalam waktu. Apakah ini kekuatan batu suci Starfall? Ternyata kekuatan bela diri dan kekuatan roh benar-benar bukan segalanya di dunia ini. Dunia pembudidaya bela diri benar-benar ajaib. Petik 2. Tampaknya aku masih harus mengalami lebih banyak hal. Pada saat itu, Chu Feng tahu bahwa meskipun kekuatan Starfall Holystone mampu melakukan teleportasi jarak jauh, teleportasi itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sekejap. Waktu diperlukan untuk menyelesaikannya. Justru karena teleportasi tidak selesai melalui kekuatan bela diri atau kekuatan roh bahwa Chu Feng bisa menyaksikan adegan yang tak terbayangkan. Dia tahu bahwa pemandangan di depannya tidak nyata, dan dia tahu bahwa itu karena kekuatan khusus batu suci Starfall sehingga dia bisa menyaksikannya. Justru karena dia merasakan kekuatan-kekuatan itu dia tersentak dengan cara yang mengagumi. Bas! Sinar cahaya berkedip, tetua Xingyi adalah yang pertama mencapai batu suci Starfall. Tetua Xingyi. Generasi muda yang benar-benar panik bereaksi seolah-olah mereka melihat pilar dukungan setelah melihat tetua Xingyi. Segera, mereka berbondong-bondong ke arahnya. Di antara mereka adalah Xia Yuner dan Song Yunfei. Bas! Namun, sebelum mereka bahkan bisa mencapai tetua Xingyi, sosok lain muncul di sampingnya. Orang-orang dari generasi muda berhenti sejenak melihat orang itu. Chu Feng. Xia Yuner adalah yang pertama berbicara. Kejutan memenuhi matanya. Jelas, dia tidak berharap melihat Chu Feng di sana. Dia sangat senang melihatnya. Hanya, dia tahu bahwa bukan saatnya untuk bahagia. Chu Feng seharusnya tidak datang ke sini. Dengan demikian kegembiraan di matanya menghilang dalam sekejap, dan digantikan dengan kekhawatiran. Sudah lama, dibandingkan dengan emosi Xia Yun yang rumit, Chu Feng sangat tenang dan santai. Tidak hanya dia melambaikan tangan ke arah Xia Yun, dia bahkan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Saat itu, Chu Feng tidak menyukainya. Dia merasa bahwa dia adalah wanita iblis yang memiliki hati yang kejam dan beracun. Namun, setelah mengalami beberapa hal dengannya, Chu Feng menemukan bahwa Xia Yun sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkannya. Dengan itu, mereka menjadi teman. Dengan demikian, itu wajar untuk Chu Feng senang melihatnya lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, pada saat itu, tetua Xingyi panik. Saat dia berbicara, bahkan suaranya bergetar. Mendengar suara panik tetua Xingyi, Chu Feng menyadari bahwa situasinya buruk. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat tetua Xingyi mencari. Baru saat itulah dia menyadari apa yang terjadi di luar. Para ahli dari Starfall Holy Land dan Ghost Shake Hall semuanya sepenuhnya ditekan oleh klan iblis yang melahap darah. Situasi di luar sangat buruk. Bahkan, bisa dikatakan mengerikan. Senior, bagaimana aku keluar? Chu Feng bertanya kepada tetua Xingyi. Tuan muda Chu Feng, kamu benar-benar tidak boleh keluar. Kamu juga telah melihat situasinya. Bahkan guru suci kita tidak cocok untuk mereka. Mereka terlalu kuat. Petik 2. Tuan muda Chu Feng, kamu benar-benar tidak boleh keluar. Bukan hanya tetua Xingyi yang berbicara menentang Chu Feng keluar, 7 lainnya Starfall 8 Immortals yang tiba setelah Chu Feng juga mulai mendesaknya untuk menentangnya. Yakinlah, aku yakin, kata Chu Feng. Kepercayaan diri apa yang mungkin kamu miliki? Kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Aku tidak tahu mengapa kamu datang ke sini, tetapi karena kamu datang ke sini, kamu harus patuh tinggal di sini. Jangan keluar dan membuat masalah bagi guru suci kita. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah terdengar. Itu Song Yunfei. Song Yunfei merasa sangat tertekan dan tertahan oleh situasi yang dihadapi. Namun,
Tidak ada jalan keluar baginya untuk melampiaskan emosinya, juga tidak mampu menyelesaikan situasi. Yang terpenting, dia tidak berani menyalahkan para sesepuh itu. Jadi, untuk Chu Feng tiba-tiba muncul, dia yang ingin membuat masalah bagi Chu Feng secara tidak sadar mengubah semua kemarahan di hatinya dan melampiaskannya padanya. Namun, menghadapi Song Yunfei yang telah kehilangan akal sehatnya, Chu Feng hanya tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Sebagai gantinya, dia melihat ke tetua Xing Yi, senior, dapatkah aku keluar dengan menghancurkan batu ini? Tetua Xing Yi tidak menjawab Chu Feng. Dia merasa sangat bertentangan. Dia berharap bahwa dia akan membantu mereka. Tapi dia sekarang takut bahwa Chu Feng akhirnya akan gagal, takut bahwa mereka akhirnya akan menyakitinya. Namun, pada saat itu, sebuah tangan lembut meraih tangan Chu Feng yang memegang batu itu. Itu adalah Xia Yuner. Chu Feng, kamu tidak harus keluar. Selama kamu tinggal di sini, kamu setidaknya akan aman. Namun, jika kamu keluar, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, kata Xia Yun kepada Chu Feng. Yakinlah, aku akan membawa tuanmu kembali, kata Chu Feng. Ah, Xia Yun terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia sejenak bingung mengapa Chu Feng tiba-tiba mengatakan itu. Namun, ketika dia bereaksi terhadap kata-kata Chu Feng yang semula berdiri di depannya, yang awalnya memegang tangannya, menghilang. Babak 3550 di bawah budidaya yang sama. Di luar batu suci Starfall, para ahli dari Starfall Holy Land dan Ghost Shake Hall semuanya diikat oleh klan iblis yang melahap darah. Ini membuat para ahli dari Starfall Holy Land dan Ghost Shake Hall sangat marah. Itu akan menjadi satu hal bagi mereka untuk diikat di tempat lain. Namun, ini adalah realem atas Ciliocosm besar. Orang harus tahu bahwa mereka adalah eksistensi teratas di alam atas Ciliocosm besar. Belum pernah mereka menerima penghinaan seperti itu sebelumnya. Yang mengatakan, apa yang membuat mereka paling putus asa adalah bahwa mereka tidak hanya dihina, tetapi kemungkinan besar akan berakhir mati juga. Bagaimanapun, orang-orang itu adalah klan iblis yang melahap darah yang gila. Hei, tidak peduli apa, kalian adalah orang-orang dari klan iblis yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Apakah ini cara kamu memperlakukan para ahli dari alam atas Ciliocosm besar kami? Kalian orang terlalu kurang sopan santun, bukan? Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Suara tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Para ahli dari Starfall Holy Land, aula sekte hantu dan bahkan klan iblis yang melahap darah semua memalingkan mata mereka ke arah suara. Chu Feng. Setelah melihat orang yang telah tiba, rahang Hall Ghost Shake Hall segera turun, mengungkapkan ekspresi heran dan khawatir yang rumit. Dia adalah seseorang yang sangat memuji Chu Feng. Namun, dia tidak ingin melihat Chu Feng di sana. Namun, dia kebetulan muncul di sana dari semua tempat. Master Balai Senior, ini sudah lama, dibandingkan dengan Master Hall Ghost Shake Hall yang khawatir, Chu Feng sangat tenang dan tenang. Dia bahkan tersenyum dan melambaikan tangan ke Hall Master Ghost Shake Hall. Dia adalah putra Chu Xuanyuan, Chu Feng. Pada saat itu, Master Suci Starfall Holy Land juga menatap Chu Feng dengan ekspresi rumit. Dia sebenarnya telah melihat potret Chu Feng dan mendengar tentang prestasinya. Yang mengatakan, itu masih pertama kalinya dia melihatnya dalam daging. Salam, Guru Suci Senior. Karena sopan santun, Chu Feng menggenggam tinjunya di Master Suci Starfall Holy Land. Tidak hanya sopan santunnya sangat baik, tetapi ia juga sangat santai. Namun, justru perilaku santai Chu Feng yang menyebabkan kerumunan merasa sangat bingung. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Apakah dia sudah gila? Petik 2. Melihat semuanya yang tersenyum dan tidak khawatir Chu Feng, Song Yunfei dan berbagai generasi muda Starfall Holy Land benar-benar bingung. Bahkan ada orang yang bertanya-tanya apakah dia telah menjadi bodoh, dan tidak dapat melihat seberapa buruk situasinya. Sebenarnya, mereka, orang-orang dari generasi muda, bukan satu-satunya yang bingung dengan perilaku Chu Feng. Bahkan Guru Suci Starfall Holy Land dan Master Hall Sekte Hantu juga sama-sama bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana Chu Feng bisa begitu tenang. Namun, mereka tahu bahaya macam apa yang akan dia hadapi. Dengan demikian, mereka sudah mengirim transmisi suara ke Chu Feng, mendesaknya untuk melarikan diri. Namun,
Chu Feng bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar transmisi suara mereka. Tidak hanya dia tidak menanggapi mereka, tetapi dia bahkan melihat ke-18 ahli tingkat iblis penggemar darah yang melahapnya. Tatapan yang dia lihat pada mereka bahkan sedikit provokatif. Melihat tatapan provokatif Chu Feng, para ahli klan iblis yang melahap darah terperangah. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah bocah sebelum mereka memiliki semacam masalah dengan matanya, dan bertanya-tanya apakah itu hanya cara dia memandang orang. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak nakal seperti itu berani memandang mereka dengan cara seperti itu? Yang mengejutkan mereka, pada saat mereka meyakinkan diri mereka sendiri, Chu Feng tiba-tiba berbicara, "Aku memberitahumu semua ini. Segera lepaskan para senior itu." Petik 2. Ah. Kata-kata Chu Feng mengejutkan orang banyak. Bahkan klan iblis yang melahap darah tidak berani mempercayai telinga mereka. "Kamu baru saja menyuruh kami untuk membebaskan mereka. Apakah aku salah dengar?" Seorang klan-klan iblis yang melahap darah yang tampaknya menjadi pemimpin gerombolan itu bertanya pada Chu Feng. Nada suaranya sangat keji dan mengancam. Dia tampaknya memperingatkan Chu Feng untuk berhati-hati dalam jawabannya, karena jika dia tidak senang dengan itu, dia akan memberinya pelajaran. Seandainya itu orang lain, mereka tidak hanya akan takut kehabisan kata-kata, tetapi mereka bahkan akan berpikir untuk berlutut di tanah. Namun, perilaku Chu Feng bertentangan dengan norma sepenuhnya. Dia tidak hanya menolak untuk memberi wajah, tetapi dia bahkan menunjukkan ekspresi kesal. "Apa ini? Apakah kamu ingin aku mengulangi sendiri?" Petik 2. Sampah kurang ajar. Kamu berani berbicara dengan tuan klan kami dengan nada seperti itu. Berlutut segera. Petik 2. Dihadapkan dengan perilaku provokatif Chu Feng, seorang ahli dari klan iblis yang melahap darah meledak dengan amarah. Dengan marah, aura marsial immortal puncaknya menyapu lurus ke arah Chu Feng. Dia berencana untuk menggunakan kekuatannya yang menekan untuk memaksa Chu Feng berlutut. Namun, setelah dia melepaskan kekuatan opresifnya, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi senyap. Kerumunan saling memandang dengan kebingungan di wajah mereka. Klan iblis yang melahap darah yang telah melepaskan kekuatan opresifnya sebelumnya berdiri di sana benar-benar bingung. Kekuatannya yang menindas jelas telah mengelilingi Chu Feng. Namun, dia sama sekali tidak terluka. Belum lagi memaksanya berlutut, bahkan sehelai rambutnya tidak digerakkan oleh kekuatan yang menindas. Chu Feng menghela nafas, "Kamu semua benar-benar tidak mampu mengatakan apa yang baik untuk dirimu sendiri. Haruskah kamu memaksa aku untuk bertindak untuk membebaskan mereka?" Petik 2. Zas. Setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, karakter ilahi yang terbuat dari kilat muncul di dahinya. Kemudian, penindasan yang luar biasa mungkin tersapu dan langsung mendominasi lingkungan. Rumble. Pada saat berikutnya, semua klan iblis yang melahap darah yang berdiri di udara kehilangan kemampuan mereka untuk terbang, dan jatuh ke tanah seperti daun yang jatuh. Aura ini mungkinkah? Pada saat itu, Guru Suci Starfall Holy Land, Master Hall Sekte Hantu, dan semua pakar dan generasi muda yang hadir semuanya tercengang. Mereka yang berasal dari generasi muda masih belum dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, para ahli semua menyadari apa yang baru saja terjadi. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng, sendiri, langsung memaksa semua ahli iblis klan darah melahap ke tanah. Alasan mengapa dia mampu melakukan hal seperti itu adalah, selain dari tanda petir di dahinya, budidaya yang sebenarnya telah mencapai peringkat 1 ditinggikan. Mereka semua takjub menyadari hal itu. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kekuatan pertarungan yang luar biasa. Orang-orang itu tidak bisa melawan sama sekali. Kekuatan pertempuran teman muda Chu Feng terlalu menakutkan. Kemungkinan besar, dia tidak tertandingi di antara mereka yang memiliki kultivasi yang sama. Petik 2. Melihat bahwa Chu Feng telah berhasil menundukkan semua klan iblis yang melahap darah dengan mudah, Tetua Xingyi, yang awalnya khawatir dan bahkan merasa bersalah tentang Chu Feng, segera mulai tersenyum. Ekspresinya bukan hanya kegembiraan. "Tetua Xingyi, kamu apa yang kamu maksud dengan apa yang baru saja kamu katakan? Di antara mereka yang memiliki kultivasi yang sama. Tapi bukankah ada ahli tingkat tinggi di antara orang-orang itu?" Petik 2. Lagu Yunfei menatap Tetua Xingyi dengan tatapan yang rumit.
Matanya yang berkedip tidak hanya dipenuhi dengan skeptisisme, mereka juga dipenuhi dengan kegugupan dan kegelisahan.